ketemu lagi di ruang Kejar Fisika bersama Bu Munti. Bagaimana kabarnya? Masih semangat dengan belajar fisika? Yuk semangatnya! Fisika itu mudah. Kita lanjut ke pembelajaran berikut ini. Oke, anak-anak, kalian bisa perhatikan perkembangan teknologi zaman sekarang. Ini saya cuplikan tentang mesin pertanian canggih. Yang kalian perhatikan di sini adalah perhatikan gerakan dari roda-roda yang dimanfaatkan di sini. Coba ini saya cepatkan. Nah, kalian bisa lihat pemanfaatan dari gerakan roda-roda itu luar biasa banyaknya sekarang dengan kemajuan teknologi. Coba kalian perhatikan yang ini. Nah, di sini ternyata di dalamnya suatu mesin. Ini adalah contoh mesinnya mobil. Nah, ternyata di dalamnya isinya adalah roda-roda yang saling berkaitan, yang saling berhubungan. Kalian juga bisa nyari sendiri, browsing misalkan melalui Google. Di situ banyak sekali, atau di YouTube itu juga banyak sekali. Kalian bisa melihat bagaimana sistem roda-roda yang saling berhubungan sehingga dia akan membentuk suatu kerja mesin yang banyak sekali manfaatnya. Untuk itu kita pelajari tentang hubungan roda-roda. Nah ini, kalian perhatikan, kita harus mempelajari tentang hubungan roda-roda yang terdiri dari ini. Yang ini adalah gambarnya dua buah roda, perhatikan ada roda biru sama roda hitam. Ini yang dihubungkan dengan sumbu, jadi ada atau satu sumbu terdiri dari dua roda. Kemudian yang ini roda biru sama roda hitam, ini kalau disinggungkan maka dia juga akan gerakan antara dua roda yang saling bersinggungan. Kemudian yang ini biru sama hitam, ini adalah yang dihubungkan dengan tali. Sekarang perhatikan satu persatu. Untuk roda-roda yang dihubungkan dengan sumbu, nah, ini kalau berputar, kalau ini kita tarik bergerak misalkan, jadi kalau ini diputar maka putaran yang biru sama putaran yang hitam jika sumbunya itu satu, tentu saja di sini sudut yang ditempuh akan sama karena bergerak bersama-sama. Nah, karena sudut yang ditempuh itu sama, berarti tentu saja yang sama lainnya adalah kecepatan angulernya. Karena kecepatan anguler itu adalah perubahan sudut. Nah, jadi perubahan sudut tiap satuan waktu itu adalah kecepatan anguler. Sehingga kesimpulannya di sini kalau roda-roda itu dihubungkan dengan sumbu, berarti omeganya yang sama. Sekarang kalau dihubungkan dengan atau disinggungkan. Kalau disinggungkan di sini kalian perhatikan, misalkan kita ambil titik yang ada di sini, kemudian roda yang biru yang besar ini berputar, roda yang kecil juga berputar. Bukankah ini keliling masing-masing lingkaran, semuanya akan melalui titik ini? Berarti panjangnya lintasan yang melalui titik ini kan akan sama. Nah, akibatnya apa? Kalau misalkan keliling roda yang besar itu misalkan 10, keliling roda yang kecil misalkan 5, karena dia semuanya melalui titik yang sama, otomatis misalnya yang besar yang besar masih berputar satu kali, otomatis yang kecil akan berputar 2 kali. Karena apa? Panjang lintasan yang melalui titik ini akan sama. Jadi kalau dua buah roda atau lebih disinggungkan, maka yang sama adalah lintasan yang ditempuh. Kalau disinggungkan lintasannya apa? Lintasannya adalah busur lingkaran yang keliling, yaitu yang garis yang mengelilingi lingkaran. Nah, karena lintasan yang ditempuh sama, maka perubahan lintasan tiap satuan waktu itu adalah kecepatan linier. Jadi dua buah roda ini kalau disinggungkan yang sama apanya? Yang sama adalah lintasan yang ditempuh dan juga kecepatan liniernya yang sama. Kemudian kalau dihubungkan dengan tali bagaimana? Sama.
Di sini misalkan saya kasih titik ini, maka tali ini kalau berputar dia akan mengelilingi panjang keliling lingkaran yang sama karena semua permukaan nanti akan melalui titik ini. Nah, jadi untuk yang disinggungkan dan dihubungkan dengan tali itu sama-sama lintasan yang ditempuh adalah sama, sehingga juga sama kecepatan liniernya yang sama. Jadi yang perlu kalian cermati di sini, kalau dihubungkan dengan sumbu, kecepatan angulernya yang sama karena sudut yang ditempuh sama. Kalau yang dihubungkan dengan tali dan disinggungkan, itu kecepatan liniernya yang sama karena lintasan yang ditempuh sama. Nah, dengan mengingat ini, kalau nanti dirubah bentuk rumusnya, di video yang depan kan sudah ada penjelasan tentang hubungan antara kecepatan linier dengan kecepatan anguler. Jadi V sama dengan omega kali R, ini tidak boleh lupa. Kalau dirubah bentuknya tentu saja omega sama dengan V per R. Coba langsung kita terapkan ya di dalam soal. Nah ini, saya buatkan soal yang ini. Misalkan kita punya soal seperti ini. Perhatikan gambar berikut. Nah, gambarnya ini ya. Jadi kita punya roda biru sama roda merah sama roda kuning. Biru sama merah satu sumbu, kuning sama merah dihubungkan dengan tali. Jika jari-jari roda kuning setengah jari-jari roda biru, jari-jari roda merah sepertiga jari-jari roda biru, dan roda kuning berputar dengan kecepatan anguler 10 radian per sekon, maka hitunglah A. Perbandingan kecepatan linier roda merah dan roda biru. Yang B. Kecepatan anguler roda merah. Nah, kita lihat pembahasannya. Ini sudah saya buatkan penyelesaiannya. Jadi, kita tulis dulu diketahuinya, roda kuning sama dengan setengah roda biru, RK sama dengan setengah RB, R merah sama dengan sepertiga R biru, omega kuning sama dengan 10 radian per sekon. Yang ditanyakan perbandingan kecepatan roda merah dengan kecepatan roda biru. Yang kedua yang ditanyakan adalah kecepatan anguler roda merah. Yang A, karena merah sama biru dihubungkan dengan sumbu, berarti omeganya yang sama. Jadi omega merah sama dengan omega biru. Kita mesti ingat rumus hubungan antara linier sama anguler, V sama dengan omega R, berarti omega sama dengan V per R. Selanjutnya, hurufnya omega merah diganti dengan V per R merah. Hurufnya omega biru diganti dengan V per R biru. Nah, setelah itu kita tukarkan tempatnya. Karena yang ditanyakan kan V merah per V biru. Kita jadikan persamaannya V merah per V biru. Kita pindah ruaskan. V biru dipindah ke ruas kiri. Ini pembilang, pindah ruas jadi penyebut. Nih. Kemudian R merah pindah ke ruas kanan. R merah penyebut pindah ke ruas kanan jadi pembilang. Jadinya VM per VB sama dengan RM per RB. Setelah itu lihat yang diketahui. RM sama dengan sepertiga RB. Nah, hurufnya RM diganti sepertiga RB. Dibagi dengan RB. Ini sudah sama-sama RB. Karena ini sepertiga ini, penulisannya bisa ditulis seperti ini. RB dibagi 3 RB. RB-nya dicoret, tinggal punya angka 1 per 3. Jadi, perbandingan antara kecepatan linier merah sama biru adalah 1 dibanding 3. Selanjutnya, untuk mencari kecepatan anguler roda merah, kita bandingkan yang sama untuk roda merah sama kuning, karena yang diketahui kecepatan angulernya adalah kuning, maka kita bandingkan dengan yang kuning.
Merah dengan kuning tadi ini dihubungkan dengan tali. Kalau dihubungkan dengan tali, apanya yang sama? Yang sama adalah kecepatan liniernya. Kita pakai rumus yang kecepatan liniernya sama. Bentar. Nah ini, jadi V merah sama dengan V kuning. Nah, dari sini tadi V sama dengan omega kali R, hurufnya V diganti omega kali R merah sama dengan omega kali R kuning. Yang ditanyakan omega merah. Kita pindah rumusnya. Omega merah berarti R merahnya dipindah ke ruas kanan. R merah ini adalah pengali. Kalau pindah ruas jadi pembagi. Jadinya seperti ini. Kalau sudah kita masukkan R kuning sama dengan ini. R kuning sepertiga R biru. Kita ganti di sini. R kuningnya diganti dengan seperdua ya. Diganti dengan seperdua R biru. Kemudian dibagi R merah. R merahnya sepertiga R biru. Maka hurufnya R merah diganti dengan sepertiga R biru. Nah, di sini ada R biru dengan R biru dicoret. Kita tinggal punya omega kuning. Nah, lihat ini ya. Nah, omega kuning kali setengah dibagi sepertiga. Untuk menuju ke sini, bagi yang masih kesulitan menghitung, perhatikan di sini. Setengah dibagi sepertiga itu sama dengan setengah, 1/2. 3 dijadikan pengali, berarti sepertiganya dibalik. Dikalikan 3/1. Jadinya 3/2. Nah, ini kita masukkan di sini. Omega merah sama dengan 3/2 omega kuning. Omega kuning tadi nilainya 10, kita masukkan angka 10, jadinya 3/2 kali 10. 3 kali 10, 30, dibagi 2 hasilnya 15 radian per sekon. Gampang kan? Gampang sekali, fisika itu mudah. Oke, untuk hubungan roda-roda videonya kita sudahi sampai di sini ya. Nanti kalian bisa latihan soal, bisa browsing ke internet, atau kalian bisa baca-baca buku yang lain yang ada contoh soal dan penyelesaiannya dulu, baru kalian latihan soal. Oke ya, sudah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.